Halo mamen-mamenku semuanya, balik lagi di channelku, channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia, men. Bahasanya dunia, tapi di dunia ini planet yang ada bolanya itu cuman di bumi, men. Apa kabar kalian semua, men? Tetap aku doakan kalian tuh baik-baik aja, sehat walafiat dimanapun kalian berada, men. Oke, men, balik lagi di channel aku. Channel ini lagi musim-musimnya UEFA League, men, ya, atau bisa dibilang ya kasta kedua dari Champion League lah, men, ya. Semalam itu kita Champion, men, ya. Sekarang ini kita Euro, men, bukan Euro Piala Eropa, men. Maksud aku bukan negaranya, tapi ini klub-klubnya, men, ya. Ada 4 tim yang akan aku coba review, men, dari UEFA League ini, men, ya. Langsung aja tanpa basa-basi kita intip statistik pertandingan yang pertama. Di sini ada Atalanta bertemu dengan Lisbon. Kita intip yang pertama dari rangkuman pemain yang udah pasti absen. Di sini kubu Atalanta ada Toure, ada Forliki, dan juga Palomino. Ini satu pemain masih dipertanyakan. Nyebrang ke kubu Lisbon, men, ada Fresneda, satu pemain yang udah pasti absen. Sedangkan Bragança, satu pemain yang masih dipertanyakan. Berarti di sini kalau dibuat perbandingan hanya selisih satu pemain aja, men, ya. Ya nggak terlalu apa kali lah, men. Aku rasa nggak terlalu berdampak efek kali lah, pokoknya, men, ya. Untuk Atalanta di sini posisi 1, 4 pertandingan 10 poin, sedangkan si Lisbon posisi 2, 4 pertandingan 7 poin. Terpaut atau selisih 3 poin dari kedua klub ini, men, ya. Dan untuk Lisbon sendiri di sini ya, mereka sebagai tim tamu, men, ya, ini untuk mencapai 3 poin ataupun untuk menang di pertandingan kali ini, aku rasa itu memang nggak mustahil, tapi aku rasa berat, men, ya, karena bola kan nggak ada yang tahu. Berat tuh bahasa kasarnya tuh lebih cenderung ke draw ke bawah tuh draw atau kalah gitu, men, ya. Kalau menang aku rasa berat dulu teknik, kayak aku bilang, men. Karena untuk Atalanta sendiri juga di sini ya nggak mau kalah gitu, men, ya, ataupun nggak mau seri apalagi kalah gitu, men, ya. Dia ya harus menang, wajib menang, men, ya. Karena di penentuan inilah yang penentuan terakhir, men. Kalau Atalanta ini menang, dia udah pasti masuk, men, ya. Karena ini udah nggak terkejar lagi dengan Stamford ini tadi, men, ya. Kecuali dengan Sporting Lisbon lagi nih, dengan si Stamford ini tadi ya lagi berjuang lah untuk runner up lah. Kalau misalkan Atalanta juga di match-match terakhir ya kalah, men, ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Atalanta, 2 menang, 1 imbang, dan 2 kali menderita kekalahan. Di match terakhir mereka ini kalah 1-2 lawan Napoli. Dan di match 4 terakhir mereka ini mereka kalah lawan Inter 1-2. Lawannya ya tim-tim besar semua dari Liga Italia ini, menjadi wajar lah mereka kalah, men, ya. Sedangkan untuk Lisbon sendiri 5 pertandingan terakhir 4 menang, 1 kalah, men. Ini kemenangan terbesar terakhir mereka, men, ya, 8-0, men. Ini di apa namanya? Di piala, men, ya, bukan di liga tapi piala, 8-0 melawan si Dumiens ini aku rasa divisi ataupun kasta ketiga kedua ini aku rasa, men, ya. Makanya dibantinya segini, men. Untuk head to head kedua klub ini baru pertama kali bertemu, men, ya. Main di Lisbon aja Lisbon kalah, men, 1-2, men, tepatnya bulan 10 tanggal 5, sekitar 1 bulanan yang lalu, men, ya. Mereka kalah, Lisbon kalah 1-2, men. Sekarang main di Atlanta, men, ya. Tapi ini ya balik lagi bola, men, kita nggak tahu skor, men, ya. Kita hanya ataupun aku hanya bisa ngasih referensi atau juga prediksi aja, men, ya. Kita balik ke halaman si Bandot. Atlanta kontra Lisbon, untuk handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah. Atlanta yang ngepur, men, ya. Over undernya ada 2,5 dan juga 2,3/4, men. Aku menjagokan Atlanta, men, terus terang aja, men, ya. Aku ngepur di sini 1/4 lah, men, ya, dengan mengambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau 1-0. Ini cukup selisih 1 gol aja Atlanta yang menang. Apalagi Liga Italia terkenal dengan undernya, men, ya. Itu nggak lebih dari, bukan nggak lebih, men, ya, bukan jadi patokan nggak lebih dari itu, men, ya. Maksud aku tuh 3 gol dari Liga Italia aja tuh udah paten kali, men, ya. Udah mantap kali, men, ya. Kita next ke pertandingan kedua. Di sini ada AEK Athena bertemu dengan Brick, dan langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Yang pertama kita lihat dulu rangkuman pemain, men. Dari AEK di sini 1 pemain cuman yang masih ataupun yang udah pasti nggak main, namanya Fernandes. Sedangkan Garcia, Johnson, Matuidi 3 pemain yang masih 50-50 atau 50-50, men, ya, main atau enggaknya, men. Nyebrang ke kubu Brighton di sini banyak sekali, men. Di sini ada 8, men, ini kalau nggak salah hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 yang udah pasti absen, men. Enkiso, Estupinan, ini Estupinan salah satu pemain inti, men. Lemty, Mars, Milner, ini Milner pemain ujur, men, ya. Webster, Welbeck, ini Welbeck juga pemain
pemain inti striker mereka nih men, dan juga Van Heike men. Sedangkan Fatih, Igor dan juga Mitoma juga pemain inti men. Ini 3 pemain masih dipertanyakan, berarti total ada 11 pemain yang cedera dari Brighton sendiri men. Berarti mereka datang dengan squad yang pincang men ya. Kita next untuk ke peringkat. Ajax sebagai tim tuan rumah men, posisi 3, 4 pertandingan 4 poin. Sedangkan Brighton nih berada di atas ya, posisi 2, 4 pertandingan 7 poin, terpaut 3 poin dan juga terpaut selisih gol men ya. Untuk Brighton dan Ajax sendiri di sini, bahkan si Marseille dan juga Ajax ini di semua grup ini rata-rata di semua grup itu sisa 2 match lagi men ya, untuk melaju ke fase 16 besar nanti men ya. Jadi untuk di grup ini semua masih bisa bersaing men, termasuk si Ajax sendiri men. Tapi ya dengan catatan 3 tim di atasnya ini ya rungkat semua men ya, kalah semua men, tapi berat tuh Ajax men ya. Kemungkinan lolosnya itu udah sangat-sangat tipis sekali men ya, kecuali untuk Ajax, Brighton dan Marseille sendiri men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Ajax 3 menang 1 imbang dan 1 kali menderita kekalahan men. Untuk Brighton men 2 menang 3 kali imbang, nggak pernah kalah sama sekali men. Untuk head to head baru pertama kali bertemu, tepatnya di leg pertama main di Brighton, lagi dan lagi tim tuan rumah kalah oleh tim tamu men ya, 2-3 men. Tapi banjir gol ini, kejar-kejaran gol ini seperti ya men ya. Kita balik langsung ke alamat si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Ajax bertemu Brighton, handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah, over undernya ada 2/3/4 dan juga 3 men ya. Terus terang udah pasti aku jagoin Ajax men ya. Yang pertama dibahas dari pemain men, pemain aja nih Brighton datang ke rumah orang itu sambil pincang-pincang gitu loh, bahasa kasar ya men ya. Kalau yang kedua tuh dinilai dari ya pertandingan pertama itu men, di kandang Brighton aja mereka tuh keok men ya, apalagi sekarang mereka jadi tim tamu gitu men ya. Dan pertandingan yang poin yang ketiga ini ya sama-sama cari menang men ya. Yang lebih diunggulkan itu ya tim tuan rumah, itu udah pasti, karena secara dari kekuatan ini berimbang men ya. Yang satu dari Inggris nih ya, siapa yang nggak tahu, kick and rush ini men ya. Jadi di sini aku menjagokan Ajax, tapi aku tampung atau nahan setengah men ya, dengan mengambil over 2/3/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini minimal ini pasti berimbang men, bukan pasti, ini minimal berimbang, karena Ajax juga kan posisinya berada di bawah Brighton sendiri men ya, dengan terpaut 3 poin tadi men ya. Dan untuk skor prediksi menurut dari aku di sini 1 sama, atau bisa jadi ini Ajax lagi yang menang 2-1. Apalagi ini Ajax main di kandangnya sendiri men. Ingat itu nilai plus, nilai positif, main di depan publik sendiri men, auranya beda gitu men, udah pasti men. Nah, kita next ke pertandingan ketiga men, ada Freiburg bertemu dengan Olympiakos. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Rangkuman pemain yang udah pasti absen, kubu Freiburg di sini banyak men ya. Ada 7 pemain yang pasti absen. Di sini ada Ganter, Keitel, Kubler, Kiereh, Philip, Roll, Rosenfelder men. Sedangkan Salai men ya, 1 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Olympiakos 2 pemain yang udah pasti absen, Leitner dan juga Richard. Sedangkan Fadiga, Freire, Forojo dan juga Scarpa, 4 pemain masih dipertanyakan. Berarti total kubu Olympiakos 6, dari kubu Freiburg ada berapa? 8 men ya, 8 pemain, berarti hanya selisih 2 pemain aja men ya. Nggak terlalu inilah men ya kalau dibilang dari segi permain ataupun dari pemainnya sendiri men ya. Freiburg posisi 2 men, 4 pertandingan 9 poin. Olympiakos posisi 3, 4 pertandingan 4 poin, terpaut 5 poin. Untuk TSC sendiri di sini udah ya bisa dibilang nggak lolos lah men ya, karena ya untuk mau ngejar mereka semua ini cukup berat, apalagi mereka ini sekarang lagi melawan West Ham di partai lain men, di pertandingan lain men ya. Terus untuk Freiburg sendiri sebagai tim tuan rumah di sini wajib menang. Kalau dia ini menang, dia positif, dia lolos men ya, walaupun entah itu jadi juara grup ataupun jadi runner up, intinya dia wajib menang men ya. Dan untuk West Ham juga di partai lain dia wajib menang melawan TFT ini sendiri men ya. Jadi kalau kedua peringkat ini, kedua tim ini peringkat 1, 2, dua-duanya menang, dua lah yang akan lolos. Sekarang udah nggak terkejar lagi sama 2 tim yang di bawah-bawahnya ini men ya. Kita next ke head to head. Freiburg 5 pertandingan terakhir, 1 menang 2 imbang 2 kali kalah. Sedangkan Olympiakos 3 menang 2 kali kalah. Untuk head to head mereka baru 4 kali bertemu men. Di sini Freiburg menang 3 kali men, 1 lagi ini imbang 1 sama men. Ini di leg pertama tepatnya main di Olympiakos, justru lagi dan lagi tim tamu yang menang 2-3 men. Ini 3 match yang aku bahas ini men sampai detik ini men ya. Sampai match yang ketiga ini men, lagi-lagi ini di leg pertama tim tamu semua yang menang men. Aku rasa untuk di pertandingan kali ini berat lagi lah men, nggak mungkin lagi untuk tim tamu yang menang, pasti masing-masing mempertahankan 3 poin, itu pasti wajib men ya. Kita next balik ke halaman si Bandot.
Freiburg kontra Olympiakos, handicap terkecil ada setengah dan juga 3/4. Over undernya ada 2,5 dan juga 2,3/4 men. Aku menjagokan Freiburg udah pasti tuan rumah men. Ini ya cari menang itu men. Ini wajib menang men. Kalau menang ini udah pasti lolos ya men. Walaupun dia juara grup ataupun runner up sekalipun men. Aku ngepur setengah Olympiakos men dengan memilih over 2,5 men. Skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau selisih 2 gol bisa jadi men. 3-1 karena siapa yang nggak tahu Freiburg dari Jerman terkenal dengan bola over ya men ya. Banjir gol di Jerman, apapun lawannya apapun timnya itu pasti selalu banyak gol lah, itu entah kenapa lah, memang udah julukannya aku rasa men ya. Jerman, Inggris, Australia apalagi men, jangan ditanya men. Kita next ke pertandingan keempat. Di sini ada Liverpool bertemu dengan Lasling. Kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Teruntuk pemain yang cedera dari kedua kubu Liverpool ada 4 pemain, ada Bajcetic, Diego Jota, Robertson dan juga Thiago udah pasti absen. Sedangkan Alisson di sini kiper inti mereka masih dipertanyakan. Menyeberang ke kubu Lasling hanya ada 2 pemain yang udah pasti nggak main, Tawi dan juga Weisinger men. Oke, yang untuk masih dipertanyakan gak ada men. Kita next langsung ke peringkat. Liverpool pemuncak klasemen 4 pertandingan 9 poin, sedangkan Las di sini paling ujung men 4 pertandingan 3 poin. Di sini juga semua masih bisa lolos men. Bisa dibilang di pertandingan kelima ini, di pekan kelima untuk UEFA League ini men, ini ya bisa dibilang penentu men. 90% penentu dari lolos nggak lolosnya mereka ke 16 besar men. Untuk Liverpool juga inilah harus menang dia men ya, karena ini main di kandangnya sendiri gitu men ya. Jadi apalagi ngelawannya Las ini men. Las ini ya tengok dari 4 pertandingan aja menangnya cuma 1 men, serinya nggak ada, kalahnya 3 kali. Jadi aku rasa Liverpool nih pantas memang untuk mendapatkan 3 poin men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Liverpool 2 menang 2 imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Ini secara mengejutkan mereka kalah melawan Toulouse men. Padahal ini Liverpool purpurnya gede kemarin men. Ingat aku men. 1/4 paling kecil Liverpool yang ngepur, tapi mereka kalah 3-2. Nggak nyangka men. Itulah sepak bola, nggak ada yang tahu skor men ya. Untuk si Lasling sendiri men, 5 pertandingan terakhir 4 menang 1 kali kalah cuma men. Tapi ini di liga semua ini kalah mereka. Ini menang mereka melawan si Royal Union 3-0 men ya, di kandang sendiri. Untuk head to head baru pertama kali bertemu di leg pertama main di Las ini 1-3 Liverpool yang menang. Kita balik ke halaman si Bandot. Liverpool kontra Lasling, handicap terkecil di sini ada 2/4 dan 2,5, kepala 2 semua men ya, di atas kepala 2 semua men ya. Over undernya ada 3/4 dan juga 3,5. Walaupun pur-purnya di atas kepala 2 semua, tapi di sini aku ngambil yang terkecil aja lah men ya. 2/4 men dengan mengambil over 3/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini ya dapatlah 3-0 4-0 nih Liverpool, dapatlah aku rasa men ya. Apalagi mereka tuh kemarin kan karena terakhir main mereka tuh ngelawan City malas-malasan mainnya gitu men ya. Jadi ya aku rasa mereka untuk ngegas di UEFA League ini men ya. Karena kayak aku bilang tadi, ini wajib menang. Kalau mereka menang ini ya udah lolos lah. Udah enak di match terakhir mereka tuh di pertandingan ke-6 nanti men. Udah enak lah pokoknya men ya. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men. Semoga kalian semua itu satu feeling sama aku men. Kalau satu feeling kita sama-sama ngegas men ya. Aku juga ada grup WA men. Boleh langsung japri aja men. Gratis kok men. Nggak dipungut biaya ataupun nggak bayar apa-apa men ya. Dan juga yang mau intip-intip TikTok aku tuh, ada nama TikTok aku tuh Kapten Cemot. Kalau bisa dicari di pencarian tuh namanya @bangcemot men ya. Di situ boleh kalian lihat aja tuh prediksi dari aku men ya. Kalian bisa nilai sendiri dan pilih sendiri men ya. Oke men, langsung kita tutup pertemuan kita di video kali ini. Salam pemersatu dari aku men. Salam Bravo men.